Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Ketemu lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, tema kita pada saat ini dalam renungan singkat saat ini adalah jangan tawar hati. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi segala dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa jangan tawar hati. Bapak Ibu, saudara-saudara saya dimanapun berada, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita alami ini memang kadang membuat kita lahiriah ini semakin merosot. Ada beberapa hal yang membuat lahiriah ini semakin merosot. Misalkan bertambahnya umur, ya, semakin tua. Kemudian juga bisa juga karena sakit penyakit, bisa juga karena pergumulan demi pergumulan, dan semuanya itu memang kita tidak bisa dihindari sebagai manusia, dan itu membuat lahiriah kita semakin merosot, tubuh kita bisa menjadi lemah. Tetapi luar biasa kalau kita tetap berusaha membuat batinia ini semakin dibaharui, ternyata batinia ini juga bisa menentukan segala halangnya. Ketika batinia ini semakin kuat, saudara, lahiriah juga bisa menjadi kuat, saudara, ya. Semangat itu bisa menjadi kuat. Sebab itu kata Tuhan, meskipun jasmania lahiriah kita semakin merosot, tetapi batinia ini harus semakin dibaharui. Dan ada janji Tuhan di ayatnya yang ke-17, saudara, penderitaan ringan yang kita alami, ya, karena memang lahiriah ini semakin merosot, tidak akan melebihi kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Artinya begini, kemuliaan di balik penderitaan, di balik lahiriah semakin merosot ini jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Di dalam ayat 17 jelas sekali disebutkan di sana. Kemudian di ayat 18 bahwa Tuhan juga berjanji kita akan melihat kemuliaan, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, ketika kita terus berusaha untuk membaharui batinia, walaupun kita dalam penderitaan mungkin, walaupun mungkin di dalam kesesakan, ada janji Tuhan, saudara, di balik penderitaan itu ada sesuatu yang Tuhan rencanakan, sesuatu yang memang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dilihat oleh iman. Ada sebuah pengharapan ke depan, ada berkat, ada sesuatu hal yang besar sekali Tuhan siapkan di balik penderitaan itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tawar hati. Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 berkata begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Perhatikan, ingat bahwa di dalam penderitaan terkandung harapan. Di dalam kesesakan yang mungkin kita alami terkandung pengharapan. Dan kata Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kesengsaraan itu melahirkan atau menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab itu ketika kita ada dalam kesesakan, pasti ada harapan di sana. Dan kata Tuhan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kemudian yang kedua adalah sabarlah di dalam kesesakan. Sabar. Bapak Ibu, penderitaan itu tidak akan selama-lamanya ada. Bahkan kata Tuhan, itu penderitaan yang ringan, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara, penderitaan itu sebentar saja. Tuhan berkata sabar saja. Nanti kemudian endingnya
Saudara, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Terus bertekun. Semakin kita mungkin mengalami penderitaan, kesesakan hari-hari ini karena situasinya, Tuhan mau terus bertekun dalam doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ingat, doa itu adalah nafas kita. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Dan perhatikan, ada janji Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita dalam situasi tertentu kita mengalami penderitaan, dalam waktu yang tidak lama kita mengalami kesesakan, ada janji Tuhan. Saya rindu kita lihat, saudara, di dalam Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49 ayat 14-15 berkata begini, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sion itu bicara tentang kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Kadang memang, saudara, dalam kesesakan, dalam penderitaan, seakan-akan kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan kita berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku. Tetapi perhatikan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan begini, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Tidak mungkin seorang ibu bisa melupakan bayinya. Tetapi kata Tuhan, kalaupun ada, dan memang ada beberapa ibu melupakan bayinya. Tetapi kalaupun ada, kata Tuhan, sekalipun mungkin ada seorang ibu melupakan bayinya, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Hati seorang ibu yang baik, sangat mengasihi anaknya dan dia rela berkorban demi anaknya. Dan ternyata Bapa kita, Tuhan kita jauh melebihi hati seorang ibu. Saudara, dalam keadaan apapun, Dia tetap selalu ada menyertai kita. Dia tidak lupa dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Seperti Daud berkata, walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dalam situasi yang tersulit, Dia tetap ada, selalu menyertai kita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan tawar hati dalam kesesakan, dalam penderitaan, ya, tetap sabar, ya, bersukacita, tetap terus bertekun di dalam Tuhan. Ingat, kemuliaan di balik penderitaan jauh lebih besar dari penderitaan itu. Ya, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, berhasil dalam segala apa yang engkau kerjakan, dan Tuhan selalu bersama dengan engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.